Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 27. Mara bersama para tetangganya, sedang sama-sama berjalan menuju tempat acara akan dilangsungkan. Acara terbuka untuk umum, jadi siapa saja boleh datang. Untuk tumpeng buatan Mara sendiri sudah lebih dulu dibawa ke tempat acara. Sebenarnya tadi Vano mengajaknya untuk pergi bersama, tapi tentu saja Mara langsung menolaknya. Meski sudah mulai menerima kehadiran Vano kembali di hidupnya, tapi Mara masih meminta kepada pria itu untuk merahasiakan kedekatan mereka dari orang-orang di sekitarnya. Rasanya aneh saja, karena Mara tahu, Vano sangat dihormati di daerah tempat tinggalnya kini. Mara hanya tak ingin orang-orang sungkan kepadanya, karena ia memiliki kedekatan dengan Vano. Memang sejak awal mereka bertingkah seperti orang asing, yang sebelumnya tak saling mengenal. Dan sejauh ini, sepertinya belum ada yang mencurigai perihal kedekatan mereka. Sejak awal kepindahannya ke daerah ini, Mara memang langsung mencoba berbaur dengan warga sekitar. Untungnya Mara bisa mudah beradaptasi di tempat ini. Dan kini sepanjang berjalan bersama, mereka semua terus mengobrol dengan akrabnya. Mara menjadi pendengar dan sesekali ia juga menanggapi obrolan bersama ibu-ibu yang sudah ia kenal dengan baik. Topik obrolan tak jauh perihal sosok Vano. Pria itu benar tak tanggung-tanggung dalam membantu, sebab jembatan dibangun kembali dengan jauh lebih bagus dan kokoh dari sebelumnya. Jembatan yang sebelumnya hanya bisa digunakan menyeberang oleh pejalan kaki, kini bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 bahkan 4. Selain kebaikan, ketampanan pria itu juga menjadi daya tarik. Entah dari mana asalnya, tapi ada gosip yang menyebar, jika Vano adalah seorang duda anak satu yang sedang mencari jodoh. Dalam hati, sesekali Mara hanya bisa mencibir, saat mendengar banyaknya pujian yang ditujukan kepada Vano. Mara bisa membayangkan wajah tengil Vano, jika pria itu mendengarnya secara langsung segala pujian yang diterimanya. Ketika hampir sampai di tempat tujuan, Mara dikagetkan dengan sebuah sepeda motor yang tiba-tiba saja berhenti di sampingnya. Ketika menoleh ternyata Raka yang mengendarai sepeda motor tersebut. "Mau bareng, Bu Mara?" tawar Raka, yang seketika mengundang tatapan menggoda dari para ibu-ibu yang ada. "Bu Mara aja yang diajak nih, Pak Raka?" tanya salah satu ibu dengan nada menggoda, yang hanya Raka balas dengan kekahan pelan. "Saya bareng ibu-ibu aja, Pak," tolak Mara sopan. Raka sendiri tak memaksa. Pria itu bersiap kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Namun sebelum berlalu pergi, Raka melepas topi yang semula dipakainya, kemudian pria itu pakaikan di kepala Mara. Mara yang kaget dengan refleks menyentuh kepalanya sendiri, yang kini sudah terpasang topi berwarna hitam milik Raka. Belum sempat Mara protes, pria itu sudah lebih dulu melesat pergi dengan motornya, meninggalkan Mara yang seketika menjadi bahan godaan ibu-ibu yang ada. Mara menanggapi dengan santai. Segala godaan yang ia terima karena memang hubungannya dan Raka hanya sebatas rekan kerja, tak ada yang spesial. Setelah membersihkan diri dan kembali berpakaian, Mara naik atas kasur, setelah sebelumnya meraih ponselnya yang tadi ia letakkan di atas meja. Sambil bersandar pada kepala ranjang, kini Mara sedang mencoba menghubungi Vano. Tak menunggu lama sambungan video call yang Mara lakukan tersambung. Dan seketika itu juga dari layar ponselnya, Mara bisa melihat wajah Vano yang tampak tertekuk masam. Mara tentu tahu apa penyebabnya. Pria itu sedang cemburu kepada Raka. "Om lagi apa? Om udah mandi?" tanya Mara yang hanya Vano balas dengan gumaman tidak jelas. Yang semakin membuat Mara yakin, jika suasana hati Vano kini sedang kurang baik. Terbukti dengan tatapan mata Vano yang enggan melihat layar ponselnya. Om marah ya?" tanya Mara. "Mustahil Om gak marah. Ada laki-laki lain yang berani-beraninya deketin pacar Om di depan mata Om sendiri," balas Vano. Kekesalan terdengar jelas sekali dari nada suaranya. Mendengar itu, Mara hanya bisa terkekeh pelan. Vano tampak menggemaskan jika sedang cemburu. Ternyata tadi Vano melihat saat Raka memakaikan topi untuknya. Vano langsung mengirimkan pesan kepadanya untuk mengembalikan atau sekalian membuang topi tersebut,
yang akhirnya Mara pilih kembalikan. Tapi bukannya mereda. Sepertinya kekesalan dalam diri Vano semakin bertambah. Karena ketika acara berlangsung, Mara menyadari jika Raka terus memepetnya, pria itu selalu ingin di dekatnya. Mara tentu sudah mencoba menghindar. Apalagi ia menyadari jika tatapan mata Vano terus tertuju kepadanya. Akan tetapi Raka masih terus mengekor kemanapun ia pergi. Saat pulang juga sebenarnya Raka sedikit memaksa ia ikut bersama pria itu. Tapi tentu saja Mara menolaknya dengan tegas. Karena ia tak mau membuat Vano semakin kesal. Aku mau masak. Om mau dimasakin apa? Mara tak memiliki pengalaman membujuk pria yang sedang merajuk karena cemburu, apalagi pria tua seperti Vano. Tapi semoga dengan perhatian yang ia buat, bisa sedikit mengurangi kekesalan dalam diri pria itu. Mara akan menganggap wajar saja jika Vano kesal. Apalagi tak ada yang bisa Vano lakukan untuk menunjukkan tanda kepemilikan. Apa aja? Jawabnya ketus. Mara lagi-lagi hanya tersenyum tipis mendengar jawaban singkat yang Vano berikan. Ya udah sini, bantuin aku masak. Sambungan langsung dimatikan oleh Vano. Tak lama Mara mendengar suara ketukan pintu dari luar sana. Dengan senyum lebar di wajahnya, Mara bergegas melompat turun dari atas kasur kemudian bersiap menyambut kedatangan Vano. Namun sesaat setelah pintu terbuka senyum Mara sedikit memudar. Karena ternyata yang berdiri di hadapannya kini Raka bukanlah Vano. Ada apa, Pak? Tanya Mara melirik rumah yang ada di depan sana. Sambil berharap semoga Vano jangan dulu sampai keluar dari rumah. Ini, saya cuma mau kasih titipan dari Ibu Sayam. Ujar Raka sembari menyerahkan kantung berisi makanan, yang memang titipan sang ibu untuk Mara. Terima kasih. Tolong bilang terima kasih buat Bu Vivi ya. Ucap Mara, menerima bungkusan yang Raka berikan. Mara memang mengenal baik ibu dari Raka, sebab wanita parubaya itu adalah pemilik warung sembako, tempat Mara biasa berbelanja untuk bahan-bahan jualannya. Bukan kali ini saja wanita itu mengirimkan sesuatu kepadanya. Mara hanya bisa menghembuskan nafas pelan, karena ia sempat melihat Vano keluar dari rumahnya tapi tak lama langsung kembali masuk. Mampir dulu Pak Raka. Mara sebenarnya hanya berbasa-basi. Tapi tak ia sangka ternyata Raka benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Pria itu kini sudah duduk lesehan di karpet, yang memang selalu Mara gelar di ruang depan. Pintu rumah juga sengaja Mara buka selebar mungkin. Karena sudah terlanjur dan tak mungkin Mara usir. Maka Mara memilih berpamitan sebentar membuatkan secangkir teh untuk pria itu. Sejujurnya kini Mara tak terlalu fokus mendengarkan obrolan Raka. Sebab pikirannya terus tertuju pada sosok Vano. Pria itu pasti semakin merajuk kesal kepadanya. Mara duduk gelisah sambil sesekali menatap layar ponselnya sendiri. Berharap akan ada balasan pesan yang baru saja ia kirimkan untuk Vano. Tapi nihil. Pria itu hanya membaca pesan yang ia kirimkan tanpa ada niat membalasnya. Raka sepertinya menyadari gelagat tak nyaman yang Mara tunjukkan. Karena hari sudah semakin malam, pria itu memilih menghabiskan minuman yang sebelumnya Mara siapkan untuknya. Kemudian pria itu berpamitan untuk pulang. Setelah Raka berlalu pulang dan tak terlihat lagi oleh pandangan matanya, Mara memilih langsung bergegas pergi ke rumah yang ada di seberang rumahnya. Tangan Mara terulur untuk mengetuk pintu di hadapannya, sambil sesekali memanggil Vano dengan volume suara yang tak terlalu keras. Tapi panggilnya tak kunjung ada jawaban. Padahal Mara tahu betul Vano ada di dalam sana. Ketika coba Mara buka ternyata pintu tidak terkunci. Maka Mara putsukan untuk masuk begitu saja ke dalam. Dan tak lama, Mara hanya bisa menghembuskan nafasnya pelan. Melihat Vano duduk sendirian di sofa yang ada di ruang depan, sambil memakan sisa puding buah buatannya. Om! Ucap Mara, mengambil duduk tepat di sebelah Vano. Katanya mau masak malah asik berduaan sama dia. Ujar Vano, kekesalan terdengar jelas dari nada suaranya. Masa aku usir? Enggak naklah Om. Dia juga cuma mau kasihin titipan ibunya, jelas Mara. Halah, modus banget, cibir Vano diakhiri dengusan sebalnya. Jika tidak memikirkan Mara yang bisa saja kembali menjauhinya. Sebenarnya Vano ingin sekali berteriak lantang di depan wajah pria itu, jika Mara sudah menjadi miliknya. Tapi Vano tak ingin mengambil resiko, jadi ia hanya bisa memendam kemarahannya sendiri. Om gak suka sama dia, ucap Vano.
Kali ini menolehkan wajahnya ke samping untuk melihat Mara, yang tampak sedang memberikan sebuah senyuman manis kepadanya. Vano yang tak ingin langsung luluh karena masih mau mendapat bujukan dari wanitanya itu, memilih kembali membuang pandangannya ke arah lain. Tahu, Om sukanya sama aku. Balas Mara, menyentil pelan ujung bibir Vano, karena tak tahan melihat bibir pria itu yang terus mencebik. Mara terkekeh pelan, ketika pria itu memberikan tatapan penuh peringatan kepadanya. Harusnya tadi Om kasih tahu aja orang-orang, biar orang-orang tahu kamu pacar Om. Ucap Vano. Cuma pacar, bukannya calon istri. Tanya Mara menaik turunkan alisnya menggoda. Saya. Vano mengerang pelan sembari melirik Mara. Wanita itu pintar sekali membolak-balikan perasaannya. Mara terkekeh pelan, kemudian tanpa aba-aba ia memilih melemparkan tubuhnya duduk di atas pangkuan Vano. Kedua tangan Mara kini sedang melingkari mesra leher Vano, dan dari jarak dekat, Mara bisa melihat lebih jelas kedua bola mata Vano, yang akhir-akhir ini selalu memberikan tatapan lembut dan menenangkan. Jangan main-main, Amara! Ucap Vano penuh peringatan. Kedua telapak tangan Vano terkepal erat, menahan diri dari godaan bibir Mara, yang kini sedang memberikan kecupan-kecupan singkat di sepanjang rahangnya. Mana cincinnya? Sini pakein di jari aku, pinta Mara, menunjukkan jari-jari tangan kanannya di hadapan Vano. Mendengar itu seketika perasaan Vano menghangat. Jika Mara sudah mau memakai cincin darinya, apakah artinya wanita itu sudah menerimanya? Tapi, tak lama Vano merutuki dirinya sendiri, sebab teringat jika cincin yang ia siapkan untuk Mara tertinggal di rumah. Vano ingat terakhir kali ia letakkan di laci meja kerjanya. Kenapa? Tanya Mara melihat wajah aneh Vano. Cincinnya ketinggalan, sayang. Ucap Vano diakhiri desahan lesunya. Secepatnya aku tunggu Om pakein cincinnya di jari aku, ucap Mara, sambil mengecup mesra ujung bibir Vano. Iya, sayang. Pasti besok Om ambil cincinnya. Balas Vano menganggukkan kepalanya penuh semangat. Mara baru saja memajukan wajahnya untuk mencium bibir Vano. Tapi pria itu menghindar dengan menolehkan wajahnya ke samping. Mendapat penolakan yang terang-terangan, Mara hanya bisa mencebikkan bibirnya sebal. Udah, sayang, Om gak kuat, ucap Vano memelas. Akan sangat berbahaya jika dilanjutkan. Seharusnya Mara juga menyadari, jika di bawah sana yang wanita itu duduki mulai terasa mengeras. Bulan depan kita menikah ya? Ajak Vano, suaranya sedikit bergetar karena menahan rasa haru. Dengan kedua sudut bibir membentuk sebuah senyuman manis, Mara menganggukkan kepalanya pelan. Memang masih jauh dari waktu yang ia berikan, tapi Mara rasa sudah cukup. Mara bisa melihat dan merasakan secara langsung bagaimana kesungguhan Vano. Apalagi selama mereka berjauhan, Mara sudah meminta kepada Zara untuk selalu memantau Vano. Tak ada lagi alasan untuk Mara menolak. Selain ingin menghargai perjuangan Vano, tapi Mara juga sadar jika ia juga menginginkan adanya pria itu di hidupnya. Vano benar-benar tak menyia-nyiakan kesempatan yang Mara berikan. Sejak wanitanya itu setuju untuk ia nikahi, Vano langsung bergerak cepat mempersiapkan semuanya. Mara memang tak menginginkan pesta berlebihan. Tapi dengan bantuan sang kembaran, Vano tetap mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, sesuai apa yang calon istrinya itu inginkan. Sudah disepakati, jika Mara masih akan terus bekerja sampai kenaikan kelas nanti, dan itu masih sekitar 3 bulan lagi. Sementara itu setelah menikah nanti, mereka harus terpaksa kembali melakukan hubungan jarak jauh. Bersambung.